Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bahas soal khot bab 8 Seni Budaya kelas 4. Nomor 1. Legenda dan fabel adalah contoh cerita yang banyak didongengkan. Pertanyaannya, apa perbedaan antara legenda dan fabel? Perbedaan antara legenda dan fabel adalah, kalau legenda yaitu cerita tentang sejarah suatu tempat atau peristiwa. Sedangkan atau sementara fabel adalah cerita yang tokohnya berupa hewan yang digambarkan dapat berbicara dan bertindak seperti manusia. Nah, ini adalah perbedaan antara legenda dan fabel. Nah, kalau fabel intinya adalah cerita rakyat tentang sejarah suatu tempat atau peristiwa. Sedangkan fabel itu cerita tokohnya berupa manusia, berupa hewan yang bisa berbicara dan bertindak seperti manusia. Nomor 1 bagian B. Apa persamaan antara legenda dan fabel berdasarkan struktur teks ceritanya? Yaitu fabel dan legenda harus memenuhi struktur yang baik, yaitu terdiri atas eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi. Dan ini adalah persamaannya. Jadi keduanya harus memiliki struktur yang baik, yaitu terdiri atas eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi. Jadi semuanya keduanya ini memiliki struktur, yaitu yang ini: komposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi. Selanjutnya, nomor 2. Pak Dewa adalah seorang pendongeng. Saat mendongeng, Pak Dewa sering menggunakan alat peraga untuk menghidupkan suasana cerita. Menurutmu apa yang terjadi jika Pak Dewa mendongeng tanpa alat peraga? Sampaikan pendapatmu. Nah, sebenarnya tanpa alat peraga kita juga bisa menggunakan alat mimik. Namun dengan alat peraga dapat memudahkan kita untuk menghidupkan suasana. Nah, dongeng dapat tetap dilakukan meskipun tanpa alat peraga. Pendongeng dapat menggunakan berbagai jenis mimik wajah dan karakter suara yang tepat untuk membangun imajinasi pendengar dongeng. Hanya saja, penggunaan alat peraga dapat memudahkan pendengar dongeng dalam memahami isi cerita yang disampaikan. Selanjutnya, soal AKM tentang unsur-unsur dalam pertunjukan teater. Nah, sebelum dijawab pertanyaan, dibaca teks berikut dengan seksama. Nah, tentang unsur-unsur dalam pertunjukan teater. Nah, setelah dibaca, contohnya ini adalah unsur utama. Nah, unsur dalam pertunjukan teater ini ada 2, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Nah, kalau unsur utamanya adalah teater, naskah teater, sutradara, pemeran, dan penonton. Sedangkan unsur pendukungnya yaitu tata panggung, tata cahaya, tata musik, dan tata rias dan busana. Nah, setelah dibaca, coba dijawab pertanyaannya. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan unsur utama dalam pementasan teater. Nah, di teksnya ini termasuk pendukung ini adalah utama. Nah, unsur utama. Nah, ini salah ini. Nah, ini harusnya unsur utamanya adalah
sutradara. Ini bukan ini. Nah, ini unsur utamanya adalah sutradara. Kalau yang ini unsur pendukung, ini unsur pendukung, ini unsur pendukung. Berarti yang ini yang benar, sutradara. Selanjutnya nomor 2. Beri tanda centang pada pernyataan yang menunjukkan fungsi dari tata musik. Nah, jawaban menggambarkan situasi sesuai alur cerita yang dipentaskan, mempertegas karakter tokoh yang diperankan pemain teater ini, memengaruhi daya imajinasi penonton. Nah, ini tata musik. Nah, ini yang tepat. Kemudian menandakan pergantian babak atau adegan teater. Nah, ini sebagai penanda, seperti ini juga benar. Nah, ini kita bisa lihat dari sini ya. Demikian. Selanjutnya nomor 3. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah pada pernyataan yang sesuai. Sutradara berfungsi untuk mengarahkan suatu pertunjukan teater. Nah, ini pernyataannya betul. Nah, penonton merupakan unsur pendukung dalam. Nah, ini salah karena ini adalah termasuk unsur utama. Nah, berarti salah. Nah, penonton itu adalah unsur utama. Unsur artistik adalah istilah lain dari unsur pendukung teater. Nah, ini benar. Tata rias berfungsi untuk mempertegas karakter yang diperankan oleh pemain teater. Ini juga pernyataan yang benar. Demikian. Nah, demikianlah soal HOTS dan AKM bab 8 seni budaya kelas 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.